Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Mbak Fendiani ya Anatus Solihah yang telah membawakan makalah Manajemen Mutu Terpadu TKM dalam pendidikan berbasis sekolah. Di sini saya akan melanjutkan ini sudah. Saya akan melanjutkan makalah selanjutnya, yaitu tentang implementasi manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan Islam. Implementasi TKM dalam bidang pendidikan menggunakan dengan aspek kualitas ya. Jadi pada TKM ini, teknik quality management ini yaitu mengunggulkan aspek kualitas ya, kualitas dari peserta didik, kualitas dari informasi, dan semuanya, bukan kuantitas dari sebuah lembaga. Bukan hanya dilihat dari segi bangunan atau kelas atau fasilitas yang lain, tetapi juga dilihat dari aspek kualitas muridnya, siswanya. Implementasi atau penerapan pada TKM sangatlah kompleks ya. Mulai dari kepemimpinan, pemimpinnya harus bisa selalu membuat anak buahnya itu bisa bekerja dengan maksimal, bekerja dengan tim ya, dan juga bisa membuat suasana bekerja menjadi lebih nyaman dan efektif. Pendekatan fokus pada pelanggan ya. Selanjutnya adalah iklim organisasi. Iklim organisasi itu bisa membuat suasana organisasi menjadi lebih kondusif, lebih bisa membuat nyaman dari anggotanya. Lalu ada tim pemecahan masalah. Jadi ketika ada murid atau wali murid yang mempunyai problem atau masalah, maka tim akan siap untuk membantu dalam memecahkan masalah, sehingga ketika terdapat masalah dalam sebuah lembaga tersebut bisa cepat terpecahkan dan membuat siswa atau wali murid menjadi lebih senang, lebih nyaman ya, merasa mendapatkan servis yang memuaskan. Lalu tersedianya data yang bermakna. Jadi dalam lembaga tersebut mempunyai data-data yang bermakna, data yang valid, data yang bisa dibuat sebagai referensi. Lalu metode ilmiah dan alat-alat yang mendukung. Jadi dalam implementasi TKM lembaga tersebut mempunyai suatu metode ilmiah yang bisa membuat siswa itu dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan nyaman, dan bisa bisa dapat paham dengan jelas. Dan juga alat-alatnya mendukung. Ketika dibutuhkan suatu alat
praga mungkin, atau laborat untuk pendukung dari mata pelajaran tersebut. Lembaga tersebut sudah mempunyai alat-alat yang mendukung. Lalu pendidikan dan pelatihan. Lalu guru-guru maupun stafnya diberikan pendidikan, diberikan pelatihan agar kinerjanya selalu naik, selalu dapat bekerja dengan optimal dan maksimal. Lalu manajemen TQM dianggap sukses apabila 1. Tingkat konsistensi produk dalam meningkatkan kualitas SDM terus meningkat. Jadi lembaga tersebut dapat menjaga kualitas, atau mungkin dari lulusan lembaga tersebut mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bagus dan terus meningkat. Kualitasnya terus meningkat, bukan menurun. Yang kedua, berkurangnya komplain dan ketidakpuasan masyarakat yang timbul dari kekeliruan dalam bekerja. Jadi dengan adanya TQM ini dianggap sukses bila berkurangnya komplain. Bukan tidak ada komplain pasti masih ada, tapi sedikit demi sedikit berkurang dikarenakan dapat terpecahkan dan dapat mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Sehingga masyarakat merasa puas, merasa senang mendapatkan servis yang baik dari lembaga tersebut. Lalu 3. Peningkatan disiplin waktu dan kerja. Ini juga sangat penting. Jika dianggap sukses tadi, jika peningkatan disiplin waktu, mulai dari kepala dan juga staf-staf yang lain serta guru masuk sekolah dengan waktu yang telah ditentukan, mereka dapat disiplin waktu dan kerjanya juga disiplin, tidak ada yang nganggur. 4. Inventarisasi aset organisasi yang semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang atau hilang tanpa diketahui sebabnya. Dari aset-aset yang telah ada seperti tadi itu dari alat-alat ataupun yang lainnya itu terorganisir dengan sempurna dan terinventarisasi. Jadi tidak ada mungkin alat-alat yang cepat rusak ataupun hilang entah kemana. Jadi semuanya bisa terlacak, bisa terlihat data maupun realnya. 5. Kontrol berlangsung efektif, terutama langsung dari atasan yang berlangsung melalui pengawasan melekat, sehingga mencegah penyimpangan dan hemat biaya. Kontrolernya yaitu atasan berlangsung melalui atasan langsung mengontrol anak buahnya, sehingga pekerjaannya itu berlangsung efektif. Pekerjaannya tidak ada yang nganggur ataupun ada yang kurang efektif dalam bekerja. Jadi langsung diawasi oleh ketua dan langsung diarahkan ketika mempunyai kendala. Yang keenam yaitu pencegahan pemborosan dana dan waktu. Jadi
dalam pengorganisiran dana. Jadi dalam pengorganisiran dana tidak ada pemborosan, ya, sudah terkendali semuanya sesuai dengan anggaran, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan juga waktunya tidak ada pemborosan, ya, tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Dan selanjutnya 7, peningkatan keterampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien, dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum dapat meningkat terus. Ya, jadi dari guru dan staf itu mendapatkan peningkatan keterampilan, mungkin dari seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, ya, sehingga keterampilan dan keahlian guru dan staf yang lainnya dapat meningkat, dan diharapkan dapat bekerja dengan maksimal menggunakan teknologi yang telah ada saat ini, ya, mampu bersaing dalam banyak hal, sehingga guru dan staf yang lainnya, ya, dapat bekerja dengan maksimal tanpa ada kendala yang bisa membuat mereka kesulitan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, jika ada dari teman-teman yang merasa kurang paham ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dari kami, saya juga Mbak Fenty, menyampaikan mohon maaf sebanyak-banyaknya, ya, terutama kepada Bapak dosen, Pak Dr. Kiai Haji Akhirin, ya, terima kasih selama 1 semester ini membimbing kami, ya, sehingga kami mendapatkan banyak ilmu. Untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih telah bergabung menjadi mitra kami, ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, silahkan teman-teman yang ada pertanyaan ataupun kendala dapat ditanyakan kepada saya dan Mbak Fenty. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.